ini tuh pasti ada nanti pulang gitu, oh ya dapat pelajaran baru dari teman-teman kayak gitu pasti. Yang awalnya dari rumah sudah capek usaha sudah ini sudah itu, tapi begitu ketemu sama teman yang punya cerita yang lebih sedih lagi nanti kita jadi gini ya, oh ternyata yang susah nggak hanya aku iya gitu betul ya. ada yang lebih lagi Ya susah produknya lagi. Retor nggak cuman aku, nggak Iya, apa temannya banyak ya. betul betul. Secara nggak langsung sebuah hiburan juga Iya, ya. bener. Itu suka dukanya. Kemudian kan berarti kan Bunda Tia kan aktif di banyak organisasi ya. Ada di Bumona, ada di RD, Mas mana lagi Bunda? Mana lagi? Di AMN, di mana kita MJ, ada di UN juga ada, di HIPMI juga. HIPMI juga ya. Sih. Biar aku. Sebetulnya kan udah capek ya mengurangi satu-satu, tapi ya gimana orang ngajak. Tapi kalau ya yang penting adalah bisa. Saya tuh sering heran Mbak Tia sama pelaku UMKM. Kebanyakan kan ibu-ibu ya, ibu-ibu masih ngurusin rumah, masih ngurusin bocil, masih jualan, masih ekspo keluar kota, masih mikir yang lain. Itu kok powernya nggak habis-habis tuh. Ada resepnya nggak Mbak Tia? Sebetulnya resepnya sih enggak, cuman kita ya apa ya kalau tidur di rumah kayak tiduran scroll HP itu kayak ada sesuatu yang kurang gitu, kok hidup saya enak sekali. Jadi saya harus ikut bekerja keras gitu, Harus ikut bekerja keras. Kerja kayak menikmati nafkah dari suami aja gitu kayaknya. Bukan kita gitu. Maksudnya di nafkah itu enak, cuman kita itu butuh wadah buat eksistensi. Bener nggak sih? Kemarin waktu acara Ngawi Cooking Battle juga jadi juri kan. Wow, Bunda, Mbak Tia ini luar biasa. Beliau juga sering ditunjuk sebagai juri untuk lomba kreasi aneka olahan pangan. Kemarin itu apa Mbak? Ikan wagel ya? Ikan wagel itu permintaan undangan. Ikan wagel itu ikan apa sih sebenarnya? Ikan wagel itu jenisnya catfish atau ikan patin sebetulnya. Hanya saja dia hidupnya liar di sungai. Oh gitu. Jadi bukan hasil penangkaran ya? Dia tidak bisa tidak bisa ditangkarkan atau dibudidaya secara massal maksudnya. Karena ya kalau di budidaya nanti hasilnya patin. Hasilnya patin. Karena itu beda habitat aja sih sebetulnya. Berarti yang namanya catfish kan kalau bahasa Inggrisnya iwak lele kan catfish. Iwak lele gitu. Iwak lele sego. Jangan tempe gitu ya. Kalau catfish itu patin masuk catfish, patin masuk catfish, wagel masuk catfish, lele juga masuk catfish. Yang punya kumis itu. Iya punya kumis tuh. Kalian yang punya kumis jadi catfish kan ya. Nah kalau misalnya, ini aku cuman asbun aja sih asal bunyi. Ini bisa nggak diganti dengan ikan patin? Apakah mengubah cita rasa? Enggak. Sama. Karena basicnya ikan air tawar itu kan rasanya dan aromanya itu sama. Oh gitu ya, aroma lumpur gitu Pos. Aroma lumpur, terus dagingnya itu kan aromanya itu hampir sama spot dan rasanya nggak ada yang getir atau apa kan, nggak ada yang menyengat, nggak ada yang kecuali yang bersisik ya. Bersisik kan amisnya kan terlalu, kalau yang nggak sisinya halus kayak gitu kan paling lemaknya. Mungkin PR-nya hanya mengurangi bau lumpur aja ya Bu ya. Dengan cara di karantina dulu. Di air bersih. Ya di air bersih selama 3-4 hari itu makanannya juga dikurangi dulu. Jadi dia menghilangkan bau lumpur. Dan Mbak Tia juga mengkarantina itu ikan. Oh gitu. Jadi disucikan dulu. Disucikan dulu supaya lezat dan bergizi. Bicara tentang kuliner sama Mbak Tia sebenarnya nggak ada habisnya ya. Saya bertemu beliau nih mana-mana. Mbak Tia lagi. Mbak Tia lagi. Ini nggak ada orang lain. Mengingat beliau ini senior. Tapi kalau buat produk yang lain, kita bicara sedihnya. Ada nggak produk yang menurut Mbak Tia itu bagus, tapi akhirnya nggak bisa dilanjutin? Misalnya kayak tadi kan salah satunya kan roti Long John ya, itu kan produk bagus tapi nggak bisa dilanjutin. Ada lagi nggak? Yaitu ada satu itu kaldu ikan lele. Kaldu ikan lele? Organik, dari ikan lele, betul-betul organik. Karena saya ya itu tadi ikannya saya karantina dulu, saya kasih makan yang bukan yang pelet, jadi makanannya yang natural itu. Cuman produk itu tuh tidak begitu banyak yang suka. Karena kan orang cenderung suka yang gurihnya itu kayak micin kayak gitu loh. Dan
produk itu tuh harganya cenderung mahal karena kan memang dia pure kan, pure dari daging ikan lele, dari bawang bombay. Jadi satu satu pack itu dia harganya sekitar 30 ribuan dan itu kayaknya nggak worth it buat emak-emak yang sering apa ya masak tapi dia harus berhemat. Jadi, Sebenarnya kalau kaldu saya rasa kalau dibandingin sama stoknya salmon itu jauh lebih iya hemat. Apalagi kalau kita emak-emak sekarang dikit-dikit, aduh bikin stok sapi, lele. Karena kakak saya itu jualan salmon itu segini, 75.000 bunda. Iya memang. Dan pakai slow cooking, slow cooker itu 6 jam. Ini juga masaknya juga di slow cooker Ya, juga. saya di oven, tapi kan di kayak di dry apa gitu suhunya harus sesuai. Jadi satu hari satu malam itu suhunya nggak boleh di atas 90 derajat. Jadi dia kandungan gizinya nggak hilang. Jadi kan dia kering, tapi dia renyah terus bisa digiling gitu. Sama yang ya. Padahal itu kan kandungannya juga Ya, bagus. Terus sebetulnya. Cuman ya itu olahan pangan lokal. Maksudnya kan semakin dekat kita dengan sumber pangan kan gizinya terjaganya semakin baik daripada kita jauh-jauh ngasih makan anak kita tuh salmon, tapi orang tuanya makannya ikan lele itu nggak make sense juga sebenarnya. buang-buang uang sih, Buang-buang uang. Jadi sebenarnya kalau kita kreatif dari satu lele aja itu bisa menjadi berbagai macam olahan pangan. Tempe lele pernah nggak? Tempe dicampur lele gitu? Dulu pernah saya. Oh kan? Aku padahal cuma asal. Apa ya? Kalau saya itu trial satu produk, satu jenis produk itu harus minimal 7 kali bikin. Jadi enggak 1 kali 2 kali bikin terus jadi produk itu enggak. Jadi 7 kali resep saya cobain. Lalu kalau sudah fix baru saya branding, saya berani jual. Jadi enggak asal mengeluarkan produk gitu loh bunda. Dulu pernah itu awal-awal itu bikin keripik tempe ikan lele. Jadi keripik tempe terus apa taburannya itu kayak lele kering gitu loh, kayak Abon. Kayak abon, cuman kan nggak dibikin abon, hanya remahan itu daging. Berarti pernah dong bikin abon lele? Nah, No kan? cuman gini, saya nggak suka jual abon ikan lele itu karena gizinya habis kan. Dia prosesnya digoreng dalam suhu tinggi selama beberapa jam. Otomatis yang tersisa hanya ampas. Jadi Terus kalau dimakan ke anak-anak kan ya sudah habis. Dia cuma hanya makan ininya, gula sama juga serat dan vitaminnya cenderung habis. Jadi saya enggak eman-eman lah bun, maksudnya ikan segitu banyak, daging segitu banyak, dihilangkan vitaminnya terus dikasih makan dengan harganya kan juga nggak murah kan kalau dengan proses produksi yang tidak mudah. Saya juga ya ampun, eman-eman kalau ikan itu langsung dimakan aja kan otomatis gak dapet isinya. Kalau itu sudah dihilangkan. Berarti paling mending digoreng aja malah oke ya bun ya kalau kita paling bagus di steam atau di kukus. Iya, dikukus atau dimasak sayur. Berarti kayak mangut iya, gitu. Aduh, protein kalau digoreng itu hilang sebetulnya. Nah, tapi bicara tentang protein hilang, ini nih kita bicara tentang perizinan ya. Aduh, topiknya nih loncat-loncat nggak apa-apa ya. Ini kan obrolan bebas forum gitu. Mau rasan-rasan tidak apa-apa. Arabnya apa nih? Berarti nek ngerasain kan tidak rasan. Berapa viewernya? Berapa viewernya? Jawab Anda. 5. Lumayan lah, lumayan. Siapa dulu? Halo, ini aku lagi sama Mbak Tia ya, Mbak Tia dan Mbak Iza. Pokoknya jangan sampai panggil ibu. Kalau di live nggak suka aku ya. Minta linknya, saya share dulu. Minta linknya dong, minta linknya. Di RB, dicoba TikTok aja. Boleh ya share link ya. Aku juga mau share link dulu. Kita nyantai aja. Hei kalian, jangan nyuruh live dulu ya. Aku masih ngobrol banyak. Tak, nanti kayak kemarin itu. Ini kita dibantu sama adik-adik dari Grisa Mbak Tia. Oh, iya. PKL Grisa. Kita mau publish dulu. Harusnya tuh sejak tadi tahu ya. Lupa saya. Ntar aku mau up dulu ke sini. Kita harus banyak-banyak share link. Jadi
sudah di-share Bun ke organisasinya Bunda, Bu Mona, kemudian adminan di-share aja nggak apa-apa. Iya. Anak PKN dulu. Udah tuh, ini anak PKN. Sudah. Aduh, kalian kerja. Share link, tap love. Pinter ya. Nanti aku laporin Pak Ari Nah, anak-anak ini PKL. beberapa orang beberapa dia nggak pada lihat, mereka ngapain? Siapa? Yang di Kayak mau buat perannya itu. Oh, buat bersih. ya. Iya dong. Apa kebersihan sebagian dari iman. Yang penting yang nggak boleh bersih itu satu Bun, Mbak, Apa? rekening. Oh. Ibu, apa dibilang kamu kok materi aja? Ya iyalah, apa tuh sekarang Sekarang realistis gitu. Realistis. Dengan uang semuanya bisa menjadimu mudah. Uang bukan segalanya, tapi dengan uang bisa menjadi mudah. Ingat itu ya. Buat anak-anak perempuan, mbak-mbak iki, sampai ojo ngandane bojone tok. Ojo ngandalke wedak ukur tok, golek duit. Nah, sekarang itu lagi tren nih, Bun. Ini pasca Covid ya. Kan UMKM kan dibangkitkan lagi karena UMKM adalah sektor penopang perekonomian negara setelah pajak. Jangan bicara pajak di sini ya, sensitif. Nanti kita di banned ya, nanti kita di banned ya, nggak boleh bicara pajak di sini ya. Kita bicaranya UMKM. UMKM kan modalnya kecil, kalaupun tumbang pun juga lebih gampang bangkit. Termasuk Bundanya luar biasa loh, eksis selama belasan tahun. Kalau dalam ngurus perizinan gitu ada kesulitan nggak? Kayak PIRT halal. Alhamdulillah semua dinas membantu sih, nggak ada apa keluar biaya atau apa. Alhamdulillah. Hakinya sudah ada juga ya? Sudah ada. Oh, sebutin dong Bun, dinas mana aja yang membantu sama ucapan terima kasih. Iya, dari Haki kita dibantu sama dinas apa koperasi dan perindustrian UMKM, juga ada halal, ada teman-teman dari penyelia halal dari timnya Kak Soleh, juga ada dari Disperindak juga dulu membantu halal juga, dari IRT Pak Indra dari dinas kesehatan. Dari peralatan juga kita pernah dapat bantuan freezer, terus ada mesin filler itu dari dinas perikanan dan pertanian zaman dulu. Kalau sekarang kan dinasnya udah bisa perikanan sendiri, pertanian sudah sendiri. Kalau dulu jadi satuan. Jadi pentingnya UMKM bersinergi bersama dinas ini ya Bu. Ya kita tuh nggak kayak orang buta meraba-raba sendiri, cari obat sendiri. Terima kasih, tepuk tangan dong buat dinas. Nah sekarang nih, ini udah berapa menit sayang? Dicek gitu. Di HP saya. Hah? 43. Genepin 17 menit 1 jam ya punya apa ya? Sudah deh ngobrol yang ringan-ringan aja. Mungkin Bunda bisa cerita waktu Expo ada kejadian lucu atau mungkin ketika produksi ada hal yang itu di luar nurul atau pengalaman atau apa gitu. Ya? Pas Expo pernah sih saya sama Mas Ari juga. Mas Ari. Ya sama Bida, kebetulan saya pegang standnya perwakilan Ngawi. Itu yang ngisi saya sama Bida. Kebetulan saya produknya yang ditunjuk adalah crackers ikan lele sama Ratu Menyok. Saya juga punya brand Ratu Menyok. Loh, tadi kenapa nggak lupa? Ya Ratu Menyok itu olahan dari singkong. Jadi saya punya keripik getuk, ada keripik singkong rasa gadung, ada juga Ratu Menyok brownies dan juga kue apa namanya? Kue bolu Ratu Menyok. Bolunya itu bolu kue basah. Iya, seperti lapis Surabaya kalau sekarang. Oh, yang berarti 2 layer ya. Betul, enak banget. Kalau lapis Surabaya itu suka aku tuh yang taro Bun. Sekarang kan taro ya. Taro sama maca sekarang lagi viral. Pomo. Kalau aku mah itu gak enak. Iya, menurutku. Tapi aku suka tuh. Walaupun tapi beberapa orang bilangnya rasa rumput. Rasa bayam kalau kata anakku. Ini bayam di blender mah gitu. Ya, padahal taro lumpi ungu kan. Taro itu kalau seperti ini iya sama ubi ungu atau talas. Jadi dia ada rasa aftertaste-nya itu kayak tepung-tepung ya gitu. Sekarang tuh tren ya, apa itu